Keindahannya pernah membawa harum nama Tasikmalaya, salah satu kota di Jawa Barat yang masyarakatnya dikenal inovatif dan kreatif. Salah satu hasil karya kerajinan tradisionalnya yang menjadi ikon adalah payung gelis. Sesuai namanya, payung ini memperlihatkan keindahan dengan warna-warni cerah yang memukau, dihiasi lukisan akrilik yang indah. Payung gelis telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan menjadi salah satu pelengkap penampilan para mojang Tasikmalaya. Kreativitas masyarakat Tasikmalaya tidak perlu diragukan lagi. Payung gelis sebagai salah satu ikon kerajinan Tasikmalaya yang dulu sempat tenggelam kini tumbuh dan berkembang lagi. Sang kreator kali ini kita akan melihat lestari payung gelis. Ikon Tasikmalaya yang pernah tenggelam ini kini seakan kembali bersinar. Pesonanya kembali digaungkan oleh Kang Eri Aksa dari Sanggar Kinanti. Kang Eri adalah salah seorang seniman Tasikmalaya yang telah bergelut dengan dunia seniman sejak tahun 1995. Di sanggarnya, Kang Eri memperlihatkan bagaimana proses pembuatan payung gelis yang dibuat handmade. Di tangan Kang Eri, beragam motif hias payung gelis ada di sini, seperti garis lurus, lengkung, dan patah-patah atau motif non-geometris yang diambil dari bentuk alam seperti manusia, hewan, dan tanaman yang mempercantik tampilan payung gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Kang Eri, tadi kan udah ngobrol sedikit nih. Sekarang nih baru bisa ngobrolnya. Salah. Ini karena terkesima banget nih di Sanggar Kinanti ya. Kinanti ya, Sanggar melihat payung gelis khas salah satu ikon kerajinan di Tasikmalaya. Nah, aku pengen nanya-nanya nih. Ini Sanggar Kinanti ini berdiri sejak kapan sih? Nah, Sanggar Kinanti berdiri sekitar tahun 2010 ya, 2010 ya. 2010 ini atas dasar apa Akang ini membuat Sanggar Kinanti ini yang tentunya fokus di payung gelis, Kang? Nah, ini sebetulnya panjang ceritanya ya. Kenapa sampai ke payung gelis gitu ya. Tapi karena saya kecintaan saya ke seni budaya dan kebetulan saya sempat mengajar juga di salah satu SMP SMA ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi lebih fokus ke Sanggar Kinanti. Nah, saya kan di seni musik sama seni rupa nih gitu. Jadi mengenal payung gelis itu sejak dulu. Emang wah udah puluhan tahun ya. Cuman untuk produksinya ya baru beberapa tahun ke belakang. Biasanya hanya melukis saja. Adik saya yang produksi, yang di sentranya itu gitu. Itu jadi mungkin kecintaan saya ke seni rupa, ke seni lah, boleh dikatakan begitu ya, ke seni rupa. Karena saya juga sebelum melukis payung gelis itu ke kanvas, kerudung lukis, baju lukis dan lain-lain lah gitu ya, kaca lukis dan sebagainya. Nah, terakhirnya sekarang fokus ke payung gelis. Ini kita nanti prakteknya kok ya, melukis ya. Cuman untuk di payung gelis sebetulnya ada teknik yang mudah sekali ya untuk melukis. Ini kita hanya memerlukan 3 menit lah jadinya. Nah, ini kalau melukis pakai catnya cat apa nih, Kang? Oh, ini catnya saya pergunakan cat akrilik. Cat akrilik. Ya. Nah, kalau misalnya di sini bahan-bahan untuk payung gelisnya ini berbeda-beda ya. Ya. Ini apa aja nih, Kang? Ini bahannya kayu ini untuk Untuk penyangganya. payungnya sendiri ini bahannya apa nih, Kang? Oh, ini kain satin. Selain kain satin, di sini ada apa aja, Kang? Banyak ini contoh dari kertas ini, yang klasiknya ya. Dari kertas, ini kain satin, ini ada banyaklah dari bordir dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita coba melukiskan. Coba melukisnya. Kalau mau pelannya gitu. Nah, ini aja. Nah. Udah jadi bunga. Coba. Jadi yang ini kok langsung ditantang. tantang ya. Seperti ini.
tidak boleh takut ya, tidak boleh gagah karena ini seni rupa. Jadi apapun itu ya berarti betul-betul aja ya. Tapi kau harus mencoba. Iya. Udah Kang, ini udah aman nih. Udah aman nih semuanya ya. Oh ya, ini hasil duel ya, ikut 1, 2, ya 3 tadi dibantu juga lah ya tuh. Ini hasilnya. Hasilnya ya. Nah, guna mendukung pesona payung gelis agar dicintai dan diminati masyarakat, Disperindak Tasikmalaya juga acap kali membawa payung gelis pada berbagai pameran, baik di dalam maupun luar negeri. Pak Dadang, apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah Nah, baik. Pak Dadang, kau pengen nanya nih, ya kan tadi yang sudah disebutkan, pengen nih payung gelis itu tetap lestari. Ya, betul. Nah, peran dari Disperindak Tasikmalaya itu untuk tetap melestarikan dan juga mengembangkan kembali payung gelis itu seperti apa? Baik, terima kasih. Payung gelis itu memang sudah menjadi khasnya Kota Tasikmalaya. Ada di logo Pemkot, pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga harus bisa dilestarikan. Payung gelis itu kita bawa seperti pameran Apexi yang terakhir kemarin dilaksanakan di Lampung, di Inakrab juga. Payung itu pasti kita bawa untuk dipromosikan, dipasarkan gitu. Misalnya di fashion show kan gitu ya, mereka sangat tertarik untuk mencintai payung gelis. Wah, jadi ini antusiasnya juga masih ada ya, alhamdulillah nih. Dan juga peran dari Disperindak Tasikmalaya pun ini tetap ngegas gitu ya. Hatur nuhun, Pak Dadang. Sami-sami. Izin mau jalan lagi sama Kang Eri, jangan-jangan ya di sini di Sanggar ini masih belum puas nih kau melihat karya-karya di sini ya. Baik. Geliat payung gelis didukung oleh Putri Afandi, sang maestro lukis beraliran ekspresionisme, yakni Rukmini Afandi Yusuf, istri dari orang nomor 1 di Kota Tasikmalaya. Sebagai seorang seniman yang mencintai keindahan, tidak segan-segan, Ibu Rukmini bertandang, bahkan turut melukis payung gelis di Sanggar Kinanti. Tarikan garis dan pemilihan warnanya yang ekspresif membentuk burung merak yang indah. Wah, keren banget Ibu Rukmini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ada Mang Ibu. Alhamdulillah saya. Pemirsa sang kreator ini tuh sedikit berbeda nih. Di sebelah Ibu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah Ibu Rukmini Afandi Yusuf, istri Wali Kota Tasikmalaya. Ini beliau ini adalah putri maestro lukis Indonesia, Bapak Afandi. Ini kalau misalnya dilihat nih, ini kayaknya udah sedikit kelihatan sih sama pemirsa sang kreator, tapi nanti kita fullnya liatin goresan-goresannya ini. Aduh, ini termasuk ekspresionisme gitu Bu. Gimana nih Bu? Bisnis saya salah nih. Aduh Bu, sambil ngobrol-ngobrol aja deh Bu. Ini kan Ibu lagi melukis di payung gelis ya Bu ya. Yeah. Ibu ini tuh lagi buat melukis apa nih Bu? Burung. Burung. Wow, burung merak kah? Boleh merak, boleh apalah. Kalau khusus payung gelis yang tradisionalnya ya, itu lebih ke bunga-bunga ya, seperti yang ada di contoh ini. Ini aslinya payung gelis ya. Memang sebetulnya waktu zaman dulu katanya dan sampai sekarang juga masih ada bahan ininya payungnya dari kertas ya. Tapi dengan perkembangan kemudian supaya itu lebih awet digunakannya,
karena kalau kertas kena air juga takut mudah rusak ya. Jadi berkembang dengan kain, ya. Sebagai ketua tim penggerak PKK yang banyak berperan dalam berbagai program kegiatan langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, Ibu Rukmini pun memberi arahan kepada kadernya yang acap kali membantu Kang Eri tentang bagaimana memilih motif hias dengan warna-warna yang indah dan tepat pada payung gelis. Bu, ini selanjutnya Bu, Ibu juga kan sekaligus nih Ketua Dekran Asda. Upaya-upaya apa saja sih Bu ini agar payung gelis ini tetap lestari dan juga agar kedepannya ini payung gelis ini ya tadi 100, 200, bahkan 1000 tidak dikenal hanya di Tasikmalaya, di Jawa Barat, bahkan se-Indonesia, bahkan ke luar negeri nih Bu. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Bu? Ya, sebetulnya kita ada kekhawatiran menurunnya jumlah pengrajin yang ada di Kota Tasik ini, karena yang paling penting adalah ini nih, rangka, pembuatan rangka. Pembuatan rangka ini pengrajinnya tinggal sedikit, kalau nggak salah tinggal ada 3 atau 5 orang ya. Ada yang bilang 7 ya, mudah-mudahan sih segitu ya. Tapi itu yang harus kita jaga karena mereka sudah usia lanjut. Kita jaga dan kita upayakan untuk bisa mereka memberikan keahliannya kepada generasi muda. Hatur nuhun pisan, Ibu ini udah ngobrol-ngobrol, membuka tentunya kita tentang mengenai payung gelis. Kalau Ibu ini mengekspresikannya di payung gelis dengan lukisan, kalau saya membuat pantun aja ya Bu ya. Jalan-jalan ke Singaparna ya, di gigireun jalan anu tiis, upami jalan-jalan ke Tasikmalaya, ulah hilap urang bika cinta kana payung gelis. Nah, Bu, ini Bu, Iko ini masih pengen lihat Ibu melukis sambil nanti Iko juga lihat-lihat karya-karya yang ada di sini Bu ya. Ya. Di sini Bu ya. Mangga. Iko pengen lihat lagi. Mangga Bu. Payung gelis ikon Tasikmalaya yang kini telah banyak bergeser mengikuti perkembangan zaman tetap mempertahankan beberapa bagian utama seperti rangka yang terbuat dari kayu dan bambu. Rangka atau warangka inilah yang ke depan bisa menjadi masalah bagi para pengrajin payung gelis. Pasalnya, pembuat atau pengrajin rangka payung gelis kini semakin langka. Haji Didi dan istrinya Haja Ijah, sosok pengrajin yang tetap konsisten membuat rangka payung gelis di usianya yang cukup sepuh. Pekerjaan ini digeluti Abah Didi sebelum dirinya menikah dengan Ibu Ijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Mang? Alhamdulillah samulihna. Alhamdulillah. Nah, Bapak Sasang Kreator, ini sudah ada Abah Haji Didi dan juga Ma Hajah Ijah. Jadi, kalau mau lihat payung gelis yang sangat gelis, dari sinilah awalnya. Nah, di sini dibuat rangka atau rancang ya Manya, Mbah. Nah, kita akan ngobrol dulu nih sama Abah. Jadi, Abah sama Emak ini adalah yang sangat legend. Jadi, semua pengrajin ini datang ke Abah sama Emak untuk membeli rangka. Nah, Abah teh kawin teh iraha ieu teh ngadamel rancang ieu teh. Ngadamel Nuhun, kawin teh iraha. Tahun sabaraha? di zaman Belanda atas ada Uluh. ngadamel rangka mah. Ini Bapak Sasang Kreator. Jadi ini dari zaman Belanda nih. Abah ini sudah memang ada bakat untuk membuat rangka payung gelis, kembali ke kampung dan terus meneruskan, dan sampai sekarang Abah ini terus melestarikan dan menjadi istilahnya dasarnya banyak. Upami bade ngadamel payung gelis, berarti kedah aya rancang nah heula nya Bah. Bah, upami dina rancang atau di dalam rangka ini ada apa saja Bah? Terdiri dari apa saja? Ini apa Bah? Coba dijelasin Bah.
kedah aya awi we. Awi. gitu. Jadi semuanya ini bahannya dasarnya awi. Awi usuk awi. Bahan usuk mah awi. Terus ngadamel bola-bola mah kayaknya kijang kurang. Kijang kurang. Nah, jadi yang asli di payung gelis ini ada. Nah, ini nanti kita tanya ini apa. Ini berbahan dasar dari kayu kijang yang kurang bola-bola, disebut bola-bola kijang kurang, teh. terus disebut dengan bola-bola. Ini disebutnya kalau payung gelis sampai bola-bola. Nah, kalau ini terbuat dari bambu. Sulitnya mencari generasi penerus yang mau kembali menghidupkan payung gelis mendapat perhatian dari semua kalangan, utamanya sosok yang bergelut di dunia pendidikan. Sebetulnya bagaimana itu menjadikan lestari, tidak ada lagi adanya sebuah inovasi. Nah, inovasi itu baik dari SDM-nya ya dan produknya. Inovasi itu akan tumbuh lahir dari seorang inovator. Nah, dan kreativitas atau kreasi itu adanya dari seorang kreator. Nah, sehingga itu semua akan didapatkan, baik inovasi atau inovator, kreativitas kreator harus dibuat semacam roadmap. Jadi Tasik itu sudah punya brand mark-nya. Nah, jadi perlu bangga gitu ya dengan payung gelisnya yang menjadikan the first icon. Nah itu sehingga punya kebanggaan tersendiri bagi orang Kota Tasik, Jawa Barat, Indonesia menjadi sebuah produk brand mark-nya dan ikonnya Kota Tasik payung gelis. Nah, upaya untuk pengenalan, pelestarian itu bisa dilakukan dengan kebijakan yang didukung penuh oleh pemerintah, misalnya dengan mewajibkan seluruh outlet wisata, baik itu hotel maupun yang lain, itu mengenalkan payung itu, apakah di pintu masuk ke tempatnya atau di tempat lain. Kami tentu juga sangat mendukung itu, karena itu merupakan bagian dari upaya kita untuk melestarikan budaya Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya. Payung yang merupakan kebanggaan masyarakat Tasikmalaya ini terus dikembangkan dengan berbagai cara agar kembali dicintai dan diminati. Terlebih saat ini, payung gelis tidak hanya dibuat dari kertas semen yang cenderung mudah rusak. Sebagian besar payung gelis dibuat dari kain satin, katun, dan lainnya yang kemudian dilengkapi dengan lukisan yang indah dari cat akrilik. Tidak sampai di situ, para pengrajin termasuk Kang Eri juga membuat payung gelis dengan motif bordir halus khas Tasikmalaya. Wah, semakin kental banget nih ikon Tasikmalaya. Keinginan berbagai kalangan untuk kembali meningkatkan kecintaan kepada payung gelis agar tetap lestari disambut hangat Sekolah SMA Negeri 10 Tasikmalaya dengan menggelar festival dan melukis 2.350 payung gelis hingga mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia. Wah, keren banget nih sekolah! Inilah salah satu sekolah yang konsen agar payung gelis tidak punah. Karena payung gelis adalah kebanggaan dari Tasikmalaya bahkan Jawa Barat. Salah satu bukti sekolah ini konsen agar tidak punah payung gelis tersebut adalah dengan mengadakan lomba melukis payung gelis yang diikuti oleh 2.350 peserta. Yang isinya adalah siswa se-Jawa Barat dan acara tersebut mendapatkan rekor muri. Lalu seperti apa? Langsung aja kita jalan-jalan ke SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Yona. Waalaikumsalam Kang Iko, Wilujeng Sumping di SMA Negeri 10 Tasikmalaya. Luar biasa, sehat Kang Iko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak sama reng-rengan dari SMA Negeri 10 Tasikmalaya nih? Iya betul, alhamdulillah semua sehat nih.
Ini adalah para Wakasek dengan stafnya ini. Kita juga ini partner saya ini Pak Eri Aksa ini ketua komunitas payung gelis. Pak, ini pengen nanya-nanya nih. Saya baru kali ini mendatangi sekolah yang dibuka dan disambut dengan payung gelis. Maksudnya nih apa? Maksudnya apa ya? Pokoknya Seputas, itu singkatan dari SMA Negeri Seputas Tasikmalaya, siap berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan rakyat Kota Tasikmalaya, bahkan Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan terus menjaga melestarikan kearifan lokal, yaitu payung gelis yang sangat luar biasa. Wah, nih Pak, kan ini di Tasikmalaya itu banyak banget nih. Selain payung gelis kan ada batiknya juga, ada bordirnya. Nah, kenapa nih memilih payung gelis yang ditonjolkan di sekolah ini? Sekolah ini butuh sesuatu yang ekstrim. Sekolah ini butuh lompatan dan percepatan. Sehingga sekolah ini memang butuh sentuhan yang luar biasa. Ketika kami kedatangan teman kami ini Pak Eri Aksa, dengan pernah Pak Aceng juga bercerita, dan ini sangat luar biasa bahwa payung ini sesuatu yang jarang orang sentuh. Nah, sehingga kami bersepakat, warga sekolah bersepakat, udah deh kalau begitu kita bikin ini sekolah payung gelis, awalnya gitu sambil bercanda. Dan kami mulai kurang lebih di September 2020. Payung ini tidak main-main, saya masukkan ke kurikulum. Nah, kita masukkan di pelajaran waktu itu pertama di seni budaya, yaitu melukis payung gelis. Kita lihat bagaimana payung gelis masuk kurikulum di SMA Negeri Seputas Tasikmalaya. Yuk kita lihat proses seperti apa. Monggo. SMA Negeri 10 Tasikmalaya, sekolah yang nampak resik ini memasukkan program membuat kerajinan payung gelis menjadi bagian dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta pelajaran seni budaya. Jadi penasaran seperti apa ya kegiatannya? Yuk kita masuk. Oke. Sebelum ke sana sedikit boleh lihat nih, kita punya moto nih. Sekolah ini siap menjadi the best alternative to educate and prepare the young innovation for fast globalization era. Artinya apa? Kita akan cetak generasi muda yang siap nanti bersaing di era global. Assalamualaikum. Gimana? Ini ada Bu Anis, ada Bu Imas, ada Peggy, 3 guru yang luar biasa. Jadi di sini tuh benar-benar dari nol ya. Jadi dari mulai ini bahan bakunya bambu atau gimana nih? Bambu. Sampai. Jadi ini dari awal mulanya bahan baku mungkin sebilah bambu. Ini dibuat rangka dulu ya, Pak ya. Betul. Lalu setelah buat rangka apa lagi nih? Boleh dijelaskan, Pak? Ya, ini nanti tuh dibikin bola-bolanya dulu ya, setelah rangka dan sebagainya, sampai kemudian nanti ditutup pakai kain satin. Nah, boleh Pak Eri menambahkan, monggo, ini ahlinya. Nah, ini nih, setelah rangka kita disusun ya, disusun. Ini rangkanya sebetulnya misah, tapi karena ini kebetulan lagi proses mau ke finishing, jadi ini langsung sudah jadi begini gitu. Nah, setelah ini dikasih benang, langsung ke proses ini gitu. Ini pemberian kain satin. Kain satinnya betul. Khasnya ini nih. Jadi hasilnya seperti dikasih kain putih. Baru ya. Teori naturalisme, aliran naturalisme dan realisme. Nah, kalau di sekolah kami mencoba aliran seni yang lain, seni lukis yang lain kita torehkan di payung gelisnya. Apa itu namanya? Seperti impresionis, ekspresionis, yang penting tidak mengubah kaidah dari payung gelisnya. Gitu, ya. Jadi berupa keindahan gitu ya. Oke. Di sekolah ini, para siswanya diberi pelajaran lengkap tentang payung gelis, mulai dari cara membuat rangka dan sebagainya di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Payung kemudian dilukis oleh siswa dalam mata pelajaran seni budaya yang fokusnya melukis. Luar biasa bukan? Payung gelis bukan hanya menjadi sebuah karya seni kerajinan atau lukis saja. Di SMA Negeri 10 Tasikmalaya, sebuah tarian diciptakan sebagai kontinuitas payung gelis oleh guru tari yang menjadi koreografernya. Gerakan gemulai para penari yang notabene mojang priangan ini semakin mempesona dengan keindahan payung gelis sebagai pelengkap tarian. Jadi ini itu awalnya dari sanggar, ya dari luar. Cuman sama kita itu dikolaborasikan dengan musik angklung. Nah ini yang mengaransemennya. Oke. Nah kemudian ini kan kebetulan yang narinya ada 6 orang. Kalau awalnya itu kan 5, jadi kita agak ubah untuk pola lantainya.
sama gerakannya sedikit-sedikit supaya jadi lebih sederhana, mungkin seperti itu. Kita gak boleh setengah-setengah, kita itu harus komprehensif. Jadi tidak hanya tadi buat payung, dilukis selesai. Tapi bahwa kita pastikan bahwa payung punya nilai guna yang wow. Yang memastikan anak muda itu zaman ini kan butuh sesuatu yang gaul dan sebagainya. Betul. Maka sentuhan payung dengan gerakan tadi itu suatu keharusan. Sehingga kami minta ke yang berdua ini, pikirkan dong, bikin sesuatu dong. Dan bisa dilihat hasil karyanya yang keren. Di tangan-tangan terampil yang kreatif dan inovatif, ikon Tasikmalaya akan semakin menunjukkan keindahannya yang mempesona. Kalau ke Tasik, jangan lupa cari payung gelis.